괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengujian black box dan white box pada aplikasi Shopee atau testing black box dan white box di Shopee application. Di mana ada abstraknya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengujian black box dan white box pada aplikasi Shopee, sebuah platform e-commerce populer di Asia Tenggara. Metode pengujian black box dan white box digunakan untuk mengevaluasi fungsionalitas dan keamanan aplikasi ini. Black box menguji fungsionalitas aplikasi dari sudut pandang pengguna akhir tanpa memerhatikan struktur internal. Sementara white box mengeksplorasi kode dan struktur aplikasi untuk mengidentifikasi cacat dan potensi kerentanan keamanan. Kajian ini memperlihatkan bahwa pengujian black box efektif dalam menentukan masalah penggunaan dan antarmuka pengguna, sementara pengujian black box mendalam mengungkapkan masalah tersembunyi dalam kode yang dapat dieksploitasi. Hasilnya menyoroti kebutuhan untuk menerapkan kedua pendekatan ini secara bersamaan guna memastikan aplikasi Shopee berfungsi optimal dan aman bagi pengguna. Nah, pendahuluannya, pengujian perangkat lunak merupakan tahapan kritis dalam pengembangan aplikasi modern untuk memastikan kehandalan, keamanan, dan kualitas secara keseluruhan sebelum perilisannya dipublish. Dua pendekatan utama yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak adalah black box dan white box. Black box menguji fungsionalitas aplikasi dari perspektif pengguna akhir tanpa memperhatikan struktur internal. Sementara white box mengeksplorasi struktur dan logika aplikasi secara mendalam dengan mengakses kode-kode sumber. Dalam konteks ini, aplikasi Shopee salah satu platform e-commerce termuka di Asia Tenggara. Nah, adapun literatur atau review ini, dalam sebuah teknologi terdapat beberapa sistem yang melibatkan penggunaan pengetahuan, keterampilan, alat, dan proses untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem merupakan suatu kumpulan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi satu sama lain, dan terpadu. Dalam suatu sistem terdapat beberapa bagian-bagian sistem atau subsistem. Adapun subsistem terdapat beberapa komponen-komponen pendukung dari sistem itu tersendiri. Di dalam pengujian perangkat lunak merupakan bagian dari software development life cycle atau SDLC yang berfungsi untuk menentukan kesalahan-kesalahan baik secara fungsional maupun non-fungsional. Siklus hidup pengembangan sistem, kerangka kerja yang digunakan untuk merancang pengembangan, menguji dan memelihara sistem informasi. SDLC mencangkup berbagai fase yang membantu memastikan bahwa perangkat lunak berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam konteks aplikasi e-commerce seperti Shopee, SDLC memainkan peran penting dalam mengelola kompleksitas pengembangan aplikasi yang terus berkembang dan memastikan layanan dan handal dan aman bagi pengguna. Pengujian black box adalah pendekatan pengujian di mana pengujian memiliki pengetahuan tentang struktur internal atau implementasi kode dari aplikasi. Fokus utama pengujian ini adalah menvalidasi fungsional aplikasi berdasarkan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Teknik-teknik umum digunakan dalam pengujian black box itu pada aplikasi Shopee ini banyak digunakan oleh kalangan masyarakat dalam hal belanja dengan mudah, karena tidak perlu keluar rumah atau pergi ke pasar untuk belanja dan ke sebuah toko. Dengan adanya aplikasi Shopee ini mempermudah masyarakat dan sangat menguntungkan bagi pembisnis aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee ini bermanfaat bagi pembisnis atau wirausaha penjualan baju, karena pada aplikasi Shopee ini tidak hanya untuk digunakan belanja saja, tetapi juga digunakan untuk menjual sebuah barang. Pada fase SDLC aplikasi Shopee terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu tahap perencanaan pengembangan Shopee. Tim pengembangan Shopee mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan pengguna, menetapkan tujuan proyek,
dan merencanakan sumber daya yang diperlukan. Kedua, analisis pada tahap desain, arsitektur sistem dan desain antarmuka pengguna atau UI. Dikembangkan desain arsitektur meliputi pemilihan teknologi yang tepat, desain basis data, dan sebagainya. Shopee menggunakan berbagai jenis pemilihan termaksud uji unit, integrasi, sistem, penerimaan pengguna atau UAT, dan bagian-bagian kecil ataupun kode-kode yang lainnya. Setelah pengujian selesai, aplikasi dianggap siap. Fase implementasi melibatkan peluncuran aplikasi ke lingkungan produksi. Tim Shopee memastikan bahwa semua data dan konfigurasi dipindahkan dengan benar, melakukan pemantauan pasca implementasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin muncul. Kemudian lanjut di tahap pemeliharaan. Fase pemeliharaan mencangkup pembaruan aplikasi, bug, dan penambahan fitur baru berdasarkan umpan balik pengguna. Pemeliharaan berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa aplikasi Shopee tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna yang berkembang. Adapun sistem Shopee adalah platform e-commerce yang berbasis di Singapura yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual berbagai macam produk secara online. Shopee didirikan pada tahun 2015 oleh Force Lee di bawah naungan SEA Group, sebelumnya dikenal sebagai Garena, sebuah perusahaan teknologi berfokus pada hiburan digital, e-commerce, dan layanan keuangan digital. Dalam aplikasi Shopee terdapat beberapa fitur marketplace, Shopee Mall, Falsal, Shopee Coins, layanan pengiriman, Shopee Pay, live streaming, gamifikasi. Dalam pengembangan, Shopee mengintegrasikan berbagai teknologi dan metodologi untuk memastikan bahwa aplikasinya itu aman, tepat, dan user-friendly. Terdapat komponen utama sistem aplikasi. Teknologi yang digunakan yaitu font, teknologi web seperti HTML, CSS, JavaScript, serta framework seperti React.js dan Vue.js untuk pengembangan antarmuka. Yang kedua, backend, bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan Node. Java seperti framework seperti Spring Boot dan Express Java. Yang ketiga, database, MySQL, MongoDB, Redis untuk manajemen data. Yang keempat, cloud service, penggunaan layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, atau untuk penyimpanan data, hosting, dan komputasi. Adapun metode ini itu pengujian software. Metodologinya, pengujian software sangat penting bertujuan untuk mengevaluasi, memverifikasi bug, memastikan kualitas, keandalan, dan kinerja perangkat lunak sebelum dirilis kepada penggunanya. Nah, pada white box juga dikenal sebagai pengujian kotak putih atau pengujian berbasis kode, adalah pendekatan pengujian perangkat lunak yang memeriksa struktur internal kode dan implementasi logika program. Dalam konteks aplikasi Shopee, white box testing memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aplikasi Shopee berfungsi dengan baik di tingkat kode dan bebas dari bug serta kerentanan keamanan. Dalam pengujian white box terdapat pengujian identifikasi area yang akan diuji seperti sistem pembayaran, pencarian produk, manajemen pengguna, dan integrasi API. Pada analisis kode, meninjau dan memahami struktur kode sumber aplikasi. Ini termaksud memahami aliran data, kontrol, logika, dan interaksi antar modul. Desain kasus uji, membuat kasus uji yang mencangkup semua jalur eksekusi yang mungkin dalam kode. Kasus ini harus mencakup normal, kondisi batas, dan kondisi error. Jika model yang sudah dihasilkan berupa output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kompilasi ulang dan dicek kembali kode-kode tersebut hingga sesuai dengan yang diharapkan.
White box testing memungkinkan penguji untuk menemukan bug dan masalah pada tahap awal pengembangan karena setiap dari kode diperiksa dengan seksama detail oriented. Kode spesifikasi, kesalahan spesifikasi dalam kode seperti kesalahan logika, loop yang tidak berfungsi dengan baik, dan masalah dengan kondisi cabang yang diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal. Adapun black box testing merupakan metode perangkat lunak di mana penguji tidak memiliki pengetahuan tentang struktur internal atau kode dari aplikasi yang diuji. Penguji ini berfungsi pada input dan output serta fungsionalitas aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi bekerja sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Pengujian hanya melihat antarmuka aplikasi fisik. Tujuan utama black box testing adalah untuk memverifikasi fungsional aplikasi, memastikan bahwa fitur bekerja sesuai dengan spesifikasi dan mendeteksi bug atau typo, kesalahan dalam implementasi. Teknik pengujian black box membagi input data ke dalam partisi-partisi yang dianggap ekuivalen atau sama, dan kemudian penguji satu atau beberapa nilai dari setiap partisi equivalent partition, menguji batas-batas dari partisi equivalent untuk menemukan kesalahan di sekitar batar atau border fault analysis, menggunakan tabel keputusan untuk mengidentifikasi dan menguji berbagai kombinasi input dan kondisi yang memungkinkan mempengaruhi hasil, menguji transisi antar berbagai status aplikasi berdasarkan input atau kejadian tertentu. State transition testing menggunakan skenario pengguna nyata atau kasus penggunaan untuk menguji fungsional aplikasi atau use case. Kelebihan dan kekurangan black box adalah salah satu dari kelebihan black box ialah menguji tidak perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang kode atau struktur internal aplikasi, sehingga pengujian dapat dilakukan oleh penguji fungsional atau Shopee merupakan platform e-commerce yang menyediakan tempat bagi pengguna untuk membeli atau menjual berbagai macam produk secara online, di mana terdapat flowchart. Langkah pertama itu mulai login pada aplikasi Shopee. Langkah ketiga mencari barang yang diinginkan pada kotak pencarian. Kemudian langkah selanjutnya memilih barang yang diinginkan. Kemudian masukkan ke keranjang dan pilih checkout. Jika barang tersebut yakin, maka akan melanjut pada halaman yakin dengan barang pilihan. Jika tidak, maka stuck di keranjang saja. Selanjutnya, barang yakin dipilih, kemudian mengisi nama dan alamat tujuan, kemudian memilih metode pembayaran, konfirmasi, barang dikemas oleh penjual, barang dikirim kurir sampai dengan barang sampai di tempat, dan kemudian selesai, di mana ada gambar program yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Ini program berhasil. Jalur 1 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 14. Jalur 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Pada tabel kedua itu jalur pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 dengan skenario start. Kemudian kedua login pada aplikasi Shopee. Ketiga mencari barang yang diinginkan pada kotak pencarian. Keempat memilih barang yang diinginkan. Kelima masukkan barang yang diinginkan. Keenam yakin dengan barang yang dipilih sampai dengan selesai. Hasil pengujian berhasil.
Untuk part 2 yaitu jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dengan skenario pertama start, kedua login pada aplikasi Shopee, 3 mencari barang yang diinginkan pada kotak pencarian, keempat memilih barang yang diinginkan, kelima masukkan ke keranjang, 6 yakin dengan barang yang dipilih, 7 pilih checkout, 8 mengisi nama dan alamat tujuan, ke-9 memilih metode pembayaran, 10 barang dikemas oleh penjual, dan ke-11 barang dikirim oleh kurir sampai dengan barang sampai di tempat dengan selesai. Hasil pengujian berhasil. Untuk part 3 dengan jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 dengan skenario pertama start, kedua input plat, ketiga mencocokkan ke database, keempat menampilkan ID kendaraan, kelima apakah sudah memesan, keenam apakah ada tempat tersedia sampai dengan selesai. Hasil pengujian ini berhasil. Black box testing menguji sistem merupakan tahapan penguji software atau perangkat lunak untuk mengevaluasi sebuah sistem apakah sudah berjalan dengan baik atau belum agar dapat dilakukan pengembangan baik dalam kinerja sistem maupun tampilan. Nah, di sini ada tabel pengujian halaman login atau verifikasi akun dengan skenario. Yang pertama itu menginput username, password dengan benar, lalu klik tombol login. Hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses dan usir masuk. Hasil pengujian sesuai harapan atau kesimpulannya itu berhasil. Seperti gambar tersebut. Nah, untuk tabel kedua pengujian halaman utama Shopee, di mana skenario 1 itu klik ikon share Shopee lalu cari barang yang Anda inginkan seperti gambar tersebut. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan barang yang dicari. Hasil pengujian sesuai harapan dengan kesimpulan valid. Nah, di sini ada tampilan pencarian barang. Yang selanjutnya itu tabel ketiga pengujian halaman pengisian alamat dengan skenario pertama itu selesai memilih barang yang dicari, maka akan secara otomatis sistem akan mengalihkan Anda ke pembuatan akun seperti gambar tersebut, yaitu dimana sebuah kontak akan memunculkan alamat kita. Harapan yang diharapkan itu sistem akan menerima akses pembuatan akun. Hasil pengujian sesuai harapan dengan kesimpulan valid. Skenario 2, pada saat ingin check out terdapat data yang tidak valid, contoh seperti belum tercantumkan alamat seperti gambar tersebut, yaitu tidak mencantumkan alamat pembeli. Nah, di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian white box testing dan black box testing pada aplikasi Shopee, ditemukan tidak valid dan bermasalah dari sistem yang dibangun. Dengan kata lain, kesalahan dalam logika berprograman tidak terdeteksi dengan benar yang mengakibatkan potensi kesalahan dalam aliran aplikasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai jurnal Black box dan white box testing aplikasi Shopee.